Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada Oktober tahun 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong harus bertandang ke Bahrain, tanggal 10 Oktober, dan Cina, tanggal 15 Oktober, dengan target ambisius meraih poin dari kedua laga tersebut. Meski tekad untuk tampil gemilang begitu kuat, persiapan yang kurang matang dapat menjadi batu sandungan bagi JIZ dan kawan-kawan. Selain kekuatan lawan, tim Garuda juga harus melawan tantangan lain, kelelahan fisik, perbedaan suhu ekstrim, serta perjalanan jauh yang bisa menguras stamina. Di atas kertas, Bahrain dan Cina adalah dua lawan tangguh. Namun, tantangan terbesar mungkin datang dari faktor non-teknis, yaitu cuaca. Timnas Indonesia akan menghadapi perbedaan suhu yang signifikan antara dua negara tersebut. Di Riffa, Bahrain, suhu pada bulan Oktober bisa mencapai 33 derajat Celcius, cuaca panas yang tentu mempengaruhi stamina dan kondisi fisik para pemain. Sebaliknya, di Qingdao, Cina, suhu jauh lebih sejuk, berkisar antara 14-20 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini memaksa para pemain timnas beradaptasi cepat, baik secara fisik maupun mental, karena dua pertandingan dalam waktu singkat di bawah kondisi lingkungan yang kontras membutuhkan daya tahan luar biasa. Bermain di suhu panas Bahrain membutuhkan manajemen energi yang baik. Setiap langkah, keputusan, dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong harus memperhitungkan kecepatan kehilangan cairan tubuh para pemain. Sementara itu, di Cina, mereka harus siap menghadapi suhu yang lebih dingin dan memaksimalkan kondisi lapangan yang mungkin lebih lembab. Faktor adaptasi ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi penentu hasil pertandingan. Kendala lain yang tak kalah berat adalah jarak dan waktu tempuh perjalanan. Dari Jakarta, perjalanan menuju Riffa, Bahrain, mencapai 13.277 km dengan waktu tempuh lebih dari 17 jam. Meski jarak antara ibu kota Bahrain Manama dan Stadion Riffa hanya sekitar 20 menit, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah laga kontra Bahrain. Setelah menyelesaikan laga pertama, Timnas Indonesia akan langsung bertolak ke Cina untuk menghadapi pertandingan kedua di Stadion Qingdao. Jarak tempuh antara Bahrain dan Qingdao sangat panjang, dengan potensi waktu perjalanan mencapai 30 jam jika menggunakan penerbangan komersial, termasuk transit dan perjalanan darat sepanjang 6,5 jam dari Beijing ke Qingdao. Kelelahan akibat perjalanan panjang ini bisa mengganggu kebugaran pemain dan berdampak pada performa di lapangan. Untuk meminimalkan dampak negatif dari perjalanan ini, PSSI telah merencanakan solusi dengan mencarter pesawat khusus. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh dan memberikan kesempatan bagi para pemain untuk beristirahat lebih baik. Namun, meskipun pesawat charteran dapat menghemat waktu perjalanan, tetap saja, perubahan kondisi fisik dan psikologis akibat jet lag dan adaptasi lingkungan perlu diantisipasi secara cermat oleh tim pelatih. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, pertandingan melawan Bahrain dan Cina juga menawarkan peluang bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Kemenangan atau bahkan hasil imbang di kedua laga ini dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain sekaligus membuka jalan menuju babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jika persiapan kurang matang dan tantangan non-teknis seperti cuaca, perjalanan jauh, dan kelelahan tidak diantisipasi dengan baik, mimpi menuju Piala Dunia bisa semakin jauh dari genggaman. Pada akhirnya, tim Garuda harus siap menghadapi tidak hanya 11 pemain lawan di lapangan, tetapi juga rintangan-rintangan berat di luar lapangan yang mungkin sama besarnya.